Kabupaten Aceh Tengah yang berada di wilayah Tengah Aceh memiliki berbagai komoditas pertanian dan perkebunan yang melimpah. Salah satunya yang paling terkenal ialah kopi Arabica Gayo yang menjadi komoditas unggulan di daerah tersebut. Terlebih sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani kopi. Namun demikian, Aceh Tengah juga memiliki potensi lainnya di sektor perkebunan, yaitu jeruk koprok gayo, yang saat ini mulai jarang dikembangkan oleh para petani. Padahal dulunya tanaman ini menjadi salah satu tanaman tumpang sari yang ditanam di sela-sela tanaman kopi. Namun seiring waktu, keberadaan jeruk ini semakin sedikit akibat diserang jamur akar yang membuat pohon jeruk tersebut mati. Akibat penyakit itu, keberadaan tanaman jeruk koprok gayo terancam punah. Padahal potensinya sangat luar biasa. Bahkan jeruk ini pernah menjadi juara pertama kontes buah nasional pada tahun 1993, serta menjadi juara pada berbagai ajang pameran tingkat nasional lainnya. Tidak hanya itu, jeruk ini juga sudah mendapat sertifikat indikasi geografis pada tahun 2016 lalu. Berangkat dari kekhawatiran tersebut membuat seorang petani asal Payatumpi, Wiknyo, berinisiatif melakukan penangkaran bibit jeruk koprok gayo. Pada tahun 2006, ia mengirim indukan tanaman jeruk koprok gayo ke Balai Penelitian di Malang, Jawa Timur untuk disterilisasi atau dibersihkan dari berbagai penyakit. Dari pohon induk itulah ia mulai melakukan pembibitan jeruk koprok gayo di sekitar rumahnya dan berjalan hingga saat ini. 40-an sampai tahun 97 itu luar biasa hasilnya. Ketika konflik datang itu jeruk-jeruknya semua pada sakit. Jadi 97 sampai 2005 itu seolah-olah tanaman ini sudah apa lagi. Nah kemudian kita kerjasama dengan Balai Penelitian Telukung yang di Batu Malang. Mereka berinisiatif untuk menyuci bibit ini dari segala patogen penyakit. Ya. Jadi dari sekian banyak penyakit ini harus bisa dimusnahkan dulu, baru kita buat pembibitan massal. Lama pembuatan itu dari 2006, itu 2 tahun tuh di dalam lab. Ya. 2008, 2009 sudah keluar, nah, 2010 sudah ada hasilnya. Nah kemudian di tahun 2014 itu 2015 itu kita tingkat 1 mengajukan untuk dibuat indikasi geografisnya. Kita penuhi persyaratan semua, kita daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kemudian lulus. Ya. Jadi di 2016 kita coba langkah pertama yang kita ambil itu pembibitan. Usaha pembibitan yang ia lakukan banyak menerima pesanan dari petani-petani yang ada di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bandar Meriah. Meskipun diakui masih dalam skala kecil, harga bibit yang ditawarkan sesuai ukuran mulai dari Rp35.000, Rp50.000 hingga Rp150.000. Kita sudah kerjasama juga dengan Balai Penelitian Jember, bagaimana kopi kalau ditumpang sarikan dengan jeruk. Jadi waktu itu dihitung 1 meter dari batang jeruk, kopinya produksinya seperti apa, 2 meter, 3 meter. Ternyata tidak ada perbedaan yang mencolok. Nah, ini menandakan bahwa jeruk ini cocok untuk nangun kopi. Nah, jadi di samping itu hasil panennya juga berbeda. Kalau kopi yang namanya kopi itu bulan 3, 4, 5, 6 itu habis. Nah, bulan 6, bulan 5, bulan 6 sampai Agustus itu kita panen jeruk. Jadi habis panen kopi melangkah panen jeruk. Nah, kalau ini bisa dikembangkan secara massal, saya kira petani tidak akan kesulitan dalam mendapatkan ekonomi keuangannya untuk menyumbang anak dan lain-lain. Karena bulan 8, bulan 9, bulan 9 kopi tidak masalah lagi. Nanti jeruk ada lagi bulan Desember. Nah, itu tidak banyak. Panen kecil sampai Januari ya, itu ada panen kecil. Tapi mulai dari 4 sampai Agustus itu banyak. Secara umum, ungkapnya tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam usaha pembibitan jeruk koprok gayo. Hanya saja dalam pengembangannya, petani dihadapkan dengan penyakit jamur akar dan lalat buah. Menurut pria yang hampir menginjak usia 70 tahun ini, potensi ekonomi dari jeruk koprok sangat tinggi. Harganya saat ini berkisar Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Apalagi tanaman ini sangat cocok dikembangkan bersama tanaman kopi Arabica. Kalau kita bicara ekonomi ya, ini kita pameran yang terakhir kita pameran 2018 di Jakarta. Kita suruh makan si petani-petani, si konsumen penggemar jeruk. Jadi waktu kita kasih coba beberapa rombongan itu, kalau jeruk seperti bapak dan ibu bilang enak, bisa berapa kasih harga? Kalau kami bisa menilai ini 40 sampai 60 1 kilo.
Tapi mana barangmu katanya? Ada barang antar ke rumah dia. Nah, biar kita pasar. Jadi kalau mereka minta, sebetulnya kalau namanya pengiriman itu paling tidak 6 ton 1 minggu. Nah ini yang belum kita bisa penuhi itu. Kalau harga sebenarnya nggak terlalu masalah, tidak masalah. Kalau harga sekarang Pak berapa Pak kira-kira Pak? 35-40 Sekilo. di sini. Di sini Pak ya? Ya. Nah jadi sebenarnya sangat menjanjikan ini. Jadi jeruk keprok untuk pemenuhan lokal pun sebenarnya belum cukup Pak ya? Belum cukup. Kalau sekarang sangat tidak cukup. Sudah cukup. Jadi ini baru kita bangkitkan kembali ya, semua pihak kita rangkul, masuk dinas pertanian. Apa gebrakan kita supaya bisa mempercepat produksi. Kedepan, ia bersama sejumlah pihak akan membuat demplok tanaman jeruk keprok dan kopi gayo di Kecamatan Bebesen dan Linge yang akan dijadikan kebun percontohan guna memotivasi petani di daerah tersebut untuk kembali membudidayakan jeruk keprok gayo. Baik pendengar dan pemirsa RNet, demikian tadi telah kita saksikan bagaimana pengembangan jeruk keprok gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali dalam program potensi daerah lainnya dari RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.